Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan 3 hal penting masing-masing dengan contoh konkret yang menjamin data-data penelitian dalam bidang farmasi yang harus memenuhi syarat valid dan reliable. Peneliti di bidang farmasi melakukan eksperimen untuk meneliti suatu keputusan atau hasil tertentu. Untuk mencapai hal tersebut, para peneliti mengambil studi melalui berbagai fase desain eksperimental, mulai dari pengamatan hingga perlakuan kelompok eksperimen dan analisis data. Saat melakukan kegiatan penelitian, berbagai hal mempengaruhi kredibilitas penelitian yang dilakukan dan membuat peneliti mempertanyakan hasilnya. Keandalan atau reliability adalah tentang konsistensi suatu ukuran dan validitas adalah tentang keakuratan suatu ukuran. Suatu data dari penelitian di bidang farmasi harus memenuhi syarat valid dan reliable. Dalam pemenuhan syarat valid dan reliable itu terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjamin data penelitian dalam bidang farmasi itu valid dan reliable. Yang pertama, gunakan metode pengambilan sampel yang tepat untuk memilih subjek penelitian. Untuk menghasilkan hasil yang valid dan dapat digeneralisasikan, tentukan dengan jelas populasi yang akan diteliti, misalnya orang-orang dari rentang usia, lokasi geografis, atau profesi tertentu. Pastikan memiliki cukup banyak peserta dan mereka mewakili populasi. Salah satu contoh dari penerapan ini adalah saat seorang peneliti, yaitu Nur Hasanah Harahap pada tahun 2012, di bidang farmasi ingin melihat pengaruh letak geografis dan kualitas pelayanan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang kedua, terapkan metode secara konsisten. Rencanakan metode dengan hati-hati untuk memastikan peneliti melakukan langkah yang sama dengan cara yang sama untuk setiap pengukuran. Hal tersebut sangat penting jika banyak peneliti terlibat. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti dalam satu topik penelitian, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Rahajin dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang melakukan penelitian mengenai perbedaan laju kecepatan terjadinya hipertensi menurut konsumsi natrium berdasarkan studi kohort prospektif di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Yang ketiga yaitu melakukan uji reliabilitas dan validitas. Contoh penerapan penggunaan uji reliabilitas dan validitas adalah yang diterapkan oleh Larasanti dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang melakukan pengembangan kuesioner kepuasan pasien untuk pelayanan farmasi klinik, di mana kuesioner tersebut akan diuji validitasnya berdasarkan validitas konstruksi. Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, terlebih dahulu diuji cobakan kepada 30 responden. Kuesioner dinyatakan valid jika koefisien korelasi produk momen melebihi 0,3 dan nilai R hitung lebih dari R tabel serta nilai signifikan kurang dari atau sama dengan alpha. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan model Cronbach alpha dan kuesioner dikatakan reliable jika memiliki nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Terima kasih.